Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah Masjid Nasional Al-Akbar rahimakumullah. Marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dalam arti iman dan takwa yang sebenarnya, bukan iman dan takwa yang sekadarnya. Maksudnya, kita harus memakai kacamata takwa untuk melihat sebarang fenomena, termasuk virus corona ini. Kalau kita mampu melihat dengan kacamata takwa, itulah yang akan membedakan sikap orang biasa dengan sikap orang yang bertakwa. Maksudnya, apa yang orang sering sebut sebagai musibah, kalau kemudian dengan musibah itu mampu mengantarkan kita lebih dekat kepada takwa, maka lebih layak itu disebut sebagai satu anugerah. Sebaliknya, apa yang orang sebut sebagai anugerah atau nikmah, tetapi faktanya justru membuat kita jauh dari Allah, lebih layak itu disebut sebagai musibah. Definisi bisa berbeda. Jamaah rahimakumullah. Seperti kita maklumi gegara corona, maka dunia tata kehidupan, tata pendidikan telah berubah, dipaksa berubah. Pilihannya hanya ada dua, bertransformasi atau mati. Saya ingat puisi yang ditulis oleh pujangga Pakistan Dr. Sir Muhammad Iqbal. Berhenti tak ada tempat di zaman ini. Sikap lamban berarti mati. Mereka yang menunggu sejenak sekalipun pasti tergilas. Mereka yang bergerak, merekalah yang move on, yang akan maju ke muka. Jamaah rahimakumullah. New normal, ini mestinya ada new paradigm, ada paradigma baru dalam dunia pendidikan. Jika tidak, maka belajar dari rumah yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan sampai sekarang ini menjadikan orang tua uring-uringan, marah, ya, resah karena tidak siap. Mengapa demikian? Karena hanya proses memindah sekolah ke rumah, tidak ada perubahan paradigma. Makna perubahan paradigma, tidak ada hijrah di dalam memahami arti pendidikan itu. Apa itu hijrah kemana? Kembali kepada model pendidikan dalam Al-Quran. Dalam konteks new paradigm atau paradigma baru dalam dunia pendidikan di era pandemi ini, ada tiga hal yang ini saya sampaikan. Pertama adalah perlunya redefinisi sukses. Sukses itu cerdas spiritual, bukan hanya intelektual. Nabi bersabda, ad-dakiyu bandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, sak temene cerdas, adalah orang yang dana nafsahu, iso ngrekso, mengontrol diri nafsunya dan amal perbuatannya untuk hidup setelah mati, bukan hanya untuk kekini, hari ini dan materi. Untuk orientasi selamat di akhirat. Itulah makanya kita melihat Rasulullah, sosok yang mandiri, dewasa, spiritual dalam usia yang sangat dini. Usia 6 tahun sudah mandiri finansial, ya. Gembala, umur 12 tahun sudah berdagang sampai negeri Sam, mandiri sosial dan finansial. Umur 17 tahun sudah memimpin kafilah, dipercaya, ya,
membawa dagangannya orang Arab sampai Irak, Iran, dan Syria. Mandiri finansial, sosial, maupun mandiri kepemimpinan sampai usia 25 tahun menjadi saudagar yang kaya raya. Itu perkembangan Rasulullah mandiri. Sebaliknya, banyak orang sekarang kita lihat, ya, mereka yang berurusan dengan KPK itu mereka yang cerdas intelektual, ya, kaya finansial tetapi tidak matang secara spiritual. Pesan kami adalah boleh anak-anak kita cerdas secara intelektual, kaya finansial, matang emosional, mungkin kuat dan cantik secara fisikal, tetapi kalau tidak kokoh spiritual, anak-anak kita belum tentu lolos melewati krisis kehidupan ini. Jadi sukses itu cerdas spiritual, bukan hanya intelektual. Yang kedua, perlu reorientasi visi. Untuk apa pendidikan ini? Kita kembalikan kepada Al-Quran. Bimbingan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu mestinya bukan hanya sekedar doa yang dilafalkan dengan tanpa tujuan, tetapi itu doa, itu membimbing aksi kita dan juga meluruskan visi dalam pendidikan kita. Bahwa yang kita adalah hablana, anugerahkan kepada kami pasangan. Sebelum anak keturunan solih dan solihah, maka pasangan. Kalau yang doa istri suami, suami istri. Jangan berharap anaknya soleh sebelum bapaknya ngerti dan soleh. Jangan berharap anaknya membanggakan kalau bapaknya tidak membanggakan, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Baru kemudian boleh wadurriyatina, anak keturunan. Bukan hanya anak sampai cucu. Maka pesan ini bukan hanya kepada bapak, tetapi kepada akung atau kakek. Apa? Qurrata a'yun, membanggakan, menggembirakan, ya. Yang kedua, jangan lupa bukan hanya berprestasi atau cerdas, tetapi waj'alna lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita memahami visinya waj'alna lil muttaqina imama, makna cerdas itu adalah spiritual, maka saya kira tugas orang tua di rumah menjadi sangat signifikan di dalam pendidikan ini. Tidak harus orang tua merasa kiamat ketika anak harus belajar di rumah. Pendidikan belajar tidak harus sekolah, ya. Rumah juga memberikan tentang pelajaran kehidupan, bagaimana anak mandiri dan dewasa menghadapi kehidupan ini. Tegasnya, hijrah pendidikan adalah bagaimana kita kembali kepada keluarga sebagai pusat pendidikan dan pusat peradaban. Itulah pesan yang dibawa oleh Al-Quran. Ibu Sarah dari Ummul Qura melakukan riset model pendidikan keluarga dalam Al-Quran. Ternyata setelah dikaji, beliau menemukan ada 17 dialog antara orang tua dengan anaknya. Yang menarik adalah 14 itu ayah dengan anak, hanya ada 2 ibu dengan anak. Kesimpulannya, ayah harusnya lebih banyak berbicara ketimbang anak untuk membentuk cerdas spiritual, untuk membangun sikap kepemimpinan bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan pasrah bongkoan kepada ibu, kepada guru, atau kepada ustadz. Bukan tidak boleh. Boleh berbagi tugas kepada ibu. Ma, titip anak ya, aku tak golek duit. Boleh? Boleh. Tetapi peran boleh berbagi, tanggung jawab tidak bisa diserahkan kepada ibu, tetap kembali kepada ayah. Ayah ibu sibuk, lalu anak dititipkan ke pesantren atau sekolah. Boleh? Boleh. Tetapi itu berbagi peran, tanggung jawab tetap kembali kepada ayah. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Ibnul Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud menyatakan, jika terjadi kerusakan pada anak, ya,
Tidak bisa menyalahkan guru sekolah apalagi ibu meskipun situasi pandemik ini, tetapi tetap ayah. Kenapa? Dalam Islam, seorang anak dinasabkan kepada ayah, fulan bin ayah, fulanah binti ayah. Itu bukan cuma-cuma, bukan gratisan. Itu menunjukkan kepada siapa Allah telah meminta pertanggungjawaban atas baik buruknya si anak, yaitu kepada ayah, bukan kepada ibu, guru, atau ustadz. Oleh karena itu, hijrah dalam dunia pendidikan, saya sempat merenung barangkali virus ini sengaja diutus oleh Allah untuk memaksa dunia pendidikan berhijrah kembali, tidak pasrah bongkoan kepada sekolah atau pesantren, kembali menjadikan rumah sebagai pusat pendidikan dan membangun peradaban. Hu anfusakum wa ahlikum nara. Jamaah rahimakumullah. Konsep ini mulai diabaikan dan kerusakan ternyata ada di mana-mana. Itulah yang membuat saya membuat tesis, barangkali Allah sengaja mengutus virus ini untuk menegur agar kembali kepada Al-Quran. Datanya adalah, Ibu Sarah tadi melanjutkan penelitian di Ummul Qura Mekah. Mengapa anak-anak banyak yang nakal? Kesimpulannya ada fenomena ayah bisu. Bukan ayah lorontu atau sariawan, tetapi ayah males ngomong kepada anak-anaknya. Akibatnya dipaksa belajar di rumah, ayah banyak yang bingung, emak juga banyak yang bingung. Apalagi kalau anaknya 3, ada SD, SMP, SMA. Yang SD takok persamaan pertidaksamaan, yang SMP takok sin, kos, tangen, kotangen, yang SMA tanya matematika integral tumpuk 3. Bingung, dulu nggak bisa, sekarang lupa, gitu. Apalagi anaknya 6, ya, karena ayah tidak paham bahwa bukan itu yang dituntut dalam belajar di rumah ini. Tetap urusan matematika, fisika itu domainnya guru di sekolah lewat daring. Adapun di rumah adalah berkaitan dengan spiritual dan leadership, terkait dengan akhlak-akhlak dan kematangan kehidupan. Orang tua hanya menjadi fasilitator, pendamping anak belajar secara daring ini. Kalau males dimotivasi, kalau takut dikancani, kalau ngantuk digawekne kopi, kalau lapar digawekne roti. Kira-kira kan begitu. Kalau seperti itu dan kemudian mengawal akhlak ananda, saya kira tidak terlalu berat beban orang tua di dalam mendampingi anaknya belajar di rumah. Ibu Ali Resman dari UI Jakarta juga menyampaikan hal yang sama. Mengapa anak-anak Indonesia bukan hanya nakal tetapi jahat? Kesimpulannya, Indonesia is the fatherless country. Indonesia negara tanpa ayah. Bukan berarti banyak jandanya, tetapi ayah ada, ayah tiada. Ayah hadir, pulang dalam arti fisik, tetapi tidak hadir secara emosional dan spiritual dalam waktu dan jumlah yang cukup di hadapan anak-anaknya. Tidak ada pelukan, tidak ada pujian, tidak ada diskusi, tidak ada apresiasi. Yang ada adalah ayah dengan kehidupannya sendiri, emak dengan hidupnya sendiri, anak kehilangan figur orang tua yang layak untuk diteladani. Oleh kembali bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kembali pertahankan keluarga kita, jagalah keluarga kita dari api neraka. Satu lagi riset yang dilakukan oleh seorang pakar pendidikan dari Amerika, Thomas J. Stanley, tahun 2019, meneliti 800 orang-orang sukses. Oke? Untuk menyusun 100 faktor yang membuat mengapa mereka bisa sukses. Ternyata ya, ranking yang dikejar oleh banyak orang tua itu faktor sukses urutan ke-30. Sekolah favorit urutan 23, kemudian satu lagi urutan IQ urutan 21. Adapun 1 sampai 10 adalah cerdas spiritual, jujur, disiplin, ya, sosialnya bagus, keluarga baik-baik,
pribadi yang unggul, mampu berkomunikasi dengan baik. Semua spiritual yang mengantarkan anak-anak kita sukses. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengemban amanah anak-anak kita menjadi membanggakan dan imam bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tardha bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.